Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tidak kurang suatu pun juga. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang setia sampai nanti di yaumul qiyamah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini sebagai materi adalah beliau Ustaz Dr. Haji Abdul Salam SMH, Hakim Tinggi Surabaya. Namun sebelumnya kita awali dan kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Selanjutnya kepada yang saya hormati Ustaz Abdul Salam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in al mujahidin al tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairud dini al-hanafiyatu samhah. Rawahul Baihaqi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mengawali kajian kita pagi hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqudratillah, dengan kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala, saya bersama rombongan dari Ibu-ibu Aisyah Kabupaten Bondowoso bisa datang kembali di Magetan ini dan ketemu dengan kaum muslimin muslimat di Panti Asuhan Muhammadiyah ini dalam suasana sehat walafiat. Setelah 8 tahun saya tinggalkan Magetan karena bertugas di luar pulau, yaitu di Nusa Tenggara Barat dan Ambon. Jadi sudah 8 tahun Pak saya tinggalkan kota Magetan setelah bersama Bapak dan Ibu sekalian yang juga ikut menghadiri kajian akad pagi di Panti Asuhan ini. Alhamdulillah perkembangannya luar biasa, istiqomahnya luar biasa, dan ini pertanda bahwa Bapak dan Ibu sekalian warga muslimin muslimat di Kabupaten Magetan ini dikehendaki oleh Allah sebagai hamba Allah yang baik. Amin. Saya sampaikan tafsir kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai hambanya yang baik, dia akan difahamkan tentang agama. Ini hadis sahih
Saking pentingnya hadis ini, Bapak jamaah sekalian, Imam Abu Dawud, salah seorang pendewan hadis, pengumpul hadis di zaman Nabi itu tidak ditulis, masih tersebar di hafalan para sahabat, para tabi'in pada saat itu dari mulut ke mulut. Tetapi oleh beberapa imam ahli hadis, antara yang Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, beliau-beliau inilah yang pertama kali mengumpulkan hadis yang berserakan itu. Sehingga beliau mengumpulkan kitab-kitab hadis. Imam Bukhari mengumpulkan hadis yang namanya kitab hadis Sahih Bukhari. Imam Muslim membuat kitab namanya kitab Sahih Muslim. Imam Abu Dawud menulis kitab namanya Sunan Abi Dawud. Nah, kitab Sunan Abi Dawud yang isinya kurang lebih 4.600 hadis itu membuat hadis yang saya ucapkan pertama tadi sebagai moto di halaman pertamanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang digendaki oleh Allah sebagai hambanya yang baik, yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan hidayah, yufaqihu fiddin, dia dipahamkan tentang agama. Oleh karena itu tanda-tanda orang yang diciptakan, dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang baik, yang mau datang pengajian ini. Dan kita atau saya menilai ibu dan kaum muslimin warga Magetan ini istiqomah dalam tafaqquh fiddin. Yang kedua, orang yang tafaqquh fiddin itu sejak berangkat dari rumah diberi kabar gembira oleh Nabi, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi katabalahul jihad katabalahu fisabilillah hatta yarji'a ila baiti. Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka sejak dia keluar dari rumahnya dihitung sebagai jihad fisabilillah. Jadi umpamanya nanti naudzubillah min dzalik, ya, kita ingin umur panjang, pulang dari kajian dan terjadi kecelakaan, maka itu sama dengan jihad fisabilillah, syahid menurut hukum para alim ulama. Ada kabar ketiga yang juga menggembirakan kepada kita yang suka datang ke pengajian, bahwa orang yang datang pengajian itu didoakan oleh para malaikat, didoakan para makhluk Allah yang ada di bumi. Dalam hadis itu sampai dikatakan hattal khitanu fil bahri, sampai ikan yang ada di laut itu pun mendoakan kepada orang yang berjalan mencari ilmu. Nah, malaikat kita tidak tahu jumlahnya, ikan kita tidak tahu jumlahnya, itu semuanya mendoakan. Karena ikan atau kita belum pernah mendengar ada sensus ikan. Itu mendoakan kepada kita yang datang ke majelis ilmu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kabar lagi bagi orang yang suka mencari ilmu, bertafaqquh fiddin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu dari rumah ke tempat ini, man salaka thariqan, man sapane wong salaka kan nambah sapa wong thariqan ing dalan litolabil ilmi, untuk mencari ilmu, derapun enggak apa nyupri ilmu, sahalallahu lahu thariqan ila jannah, sahalamu kok gampangno sapa Allah
lahu maring wong iku mau thariqon ing dalan ilal jannati maring swarga. Iku maknane nek cara pondokan. Siapa saja yang berjalan untuk mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu sekalian, oleh karena jalan mencari ilmu itu adalah jalan menuju surga, maka penyakitnya banyak ya. Apalagi pagi-pagi ini enaknya gitu mungkin nyeruput kopi di warung sambil nggado tempe goreng gitu. Itu enak sekali, tapi itu tidak kita lakukan. Nanti kita bagi waktu kita setelah sholat subuh, menyelesaikan kewajiban di rumah tangga kita masing-masing, kemudian kita berjalan ke tempat ini untuk tafaqquh fiddin. Alhamdulillah, saya berbinar-binar melihat perkembangan selama 8 tahun saat Magetan ini saya tinggalkan. Ini waktu itu masih belum ada ya saya itu, masih berupa lahan pekarangan. Alhamdulillah, perjuangan saudara-saudara saya yang ada di Magetan bisa membuat gedung semegah ini yang cukup representatif untuk menampung jamaah yang ingin bertafaqquh fiddin di Panti Asuhan ini. Mudah-mudahan semua yang dilakukan oleh para pengurus dan dukungan para jamaah sekalian yang menggembirakan untuk amal soleh berupa kajian-kajian di tempat ini dibalas oleh Allah dengan surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini tentang al-Islam. Kita ini sudah lama berislam. Walaupun kalau kita kadang-kadang merasa mensepelekan, saya Islam ini kan bapak saya atau orang tua saya Islam, kemudian saya menjadi Islam. Tapi yang harus kita sadari, kita lahir dari orang tua kita yang muslim itu bukan kehendak kita, tapi itu adalah qadratullah, qadarullah, takdir Allah. Oleh karena itu kita berarti memang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk. Kalau tidak, mungkin kita dilahirkan pada orang tua, bapak ibu yang tidak muslim, yang akhirnya juga menjadi manusia yang sesat. Ini yang perlu kita syukuri. Kita menjadi orang Islam. Oleh karena itu kita syukuri dengan Islam itu, maka kita pelajari Islam itu dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, agar manusia ini atau kita dalam hidup ini tidak rugi untuk selamanya di akhirat. Jadi agama itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan kita. Definisi agama itu sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Tarjih Muhammadiyah, itu saya kira memang definisi yang cukup jami dan manik. Jami itu sudah mencakup dari semua unsur yang diperlukan untuk membuat definisi. Manik yang bisa menolak dari sesuatu yang bisa menjadikan arti agama itu menjadi berbeda. Apa definisi agama, pengertian agama yang ditulis dalam kitab Tarjih itu? Akti waqur ilahiyun lidzawil ukuli alladzi jaa bihi nabiyyun bil awamiri wan nawahi wal irsyadati lisa'adatin nasi dunyahum wa ukhrahum. Ini agama. Agama adalah waqun ilahiyun, aturan ketuhanan. Jadi namanya agama itu aturan Allah. Lidzawil ukuli, kepada makhluk Allah yang berakal, yaitu manusia, yang ketentuannya di dalam fikih
manusia itu sudah akil dan sudah balik, maka dia ditetapkan oleh agama untuk menjalankan perintah agama dan larangan agama, namanya orang mukallaf. Wat'un ilahiyun lidzawil ukuli alladzi ja'a bihin nabiyun, yang datang dari para nabi. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin turun bisa kita lihat sendiri, karena Allah itu zatnya tidak terhingga. La ainun ra'at wala udunin sami'at. Bahkan dalam Al-Quran itu Allah itu sifatnya laisa kamislihi syai'un, tidak ada makhluk yang menyamainya. Maka agar aturannya itu bisa didengar oleh manusia, bisa dipahami oleh manusia, dipilihlah seorang manusia yang kemudian dinamakan Rasul. Manusia yang diberi wahyu dari Allah itu namanya Nabi. Nabi itu dari kata naba. Naba itu artinya cerita gaib. Jadi manusia yang diberi wahyu oleh Allah tentang hal yang gaib, kemudian disampaikan kepada manusia, jadilah Nabi itu menjadi Rasul. Jadi ad-din wat'un ilahiyyun lidzawil ukuli alladzi ja'a bihi nabiyyun. Apa unsur agama? Bil awamiri wan nawahihi wal irsadat. Unsur agama itu ada 3. Ada perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, lisa'a wal irsadati dan petunjuk-petunjuk, lisa'adatin nasi dunyahum wa ukhrahum. Di dalam agama itu ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada juga petunjuk-petunjuk, lisa'adatin nasi untuk kebahagiaan manusia dunyahum wa ukhrahum, baik kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Jadi unsur agama itu wahyu Allah berupa Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kita buka, Bapak dan Ibu sekalian, isinya itu bisa kita golongkan hanya 3 itu. Perintah-perintah. Nah, contohnya perintah. Di dalam Al-Quran ada perintah Allah, misalkan puasa. Di dalam Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang bentuk perintah. Ada larangan-larangan. Larangan hibah, larangan menghina kepada sesama golongan, sesama manusia. Itu larangan. Misalkan hibah itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah seorang atau sekelompok kaum dari sebuah kaum menghina kepada kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, barangkali kelompok yang kamu hina itu tadi, yang kamu cemooh itu tadi, menjadi lebih baik daripada kalian. Kemudian wala nisaun, dan tidak juga wahai kaum wanita, jangan menghina kepada wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna, barangkali orang yang kau hina kaum wanita ternyata dia lebih baik dari kalian. Itu ayat-ayat larangan. Ayat ini agak lucu jamaah sekalian. Biasanya kalau dalam Al-Quran, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebut dengan sigot mudzakkar, laki-laki, termasuk di dalamnya khitab itu ditujukan kepada kaum wanita. Hai orang laki-laki, jangan menghina orang lain. Itu sudah mencakup sebetulnya kepada wanita. Ayat-ayat lain begitu.
Tapi ini diulang lagi, wala nisaun, dan janganlah kau orang perempuan min nisain untuk menghina kepada wanita lain, asa ayakunna khairum minhu, barangkali lebih baik dari wanita yang menghina itu. Apa sebabnya? Nah, saya berikan contoh. Kalau kita ini jadi guru, ada murid yang nakal, itu biasanya ada pesan khusus bagi yang nakal. Ya. Dalam kelas itu ada umpamanya namanya Umer, diperintahkan anak-anak sedalam kelas itu oleh gurunya, besok anak-anak semua bawa satu karena besok akan kerja bakti. Kamu juga Umer, besok bawa sapu ya. Nah, ini apa tandanya? Bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperhatikan betul keselamatan kaum wanita, dan wanita itu sering keceplosan urusan itu. Ya, maka di pesan khusus sama Al-Quran itu begitu. Itu bisa kita baca dalam tafsirnya Bapak Quraish Shihab Al-Misbah, menguraikan begitu bagus sekali. Kenapa wanita dipesankan? Karena wanita mendapatkan pesan khusus, karena wanita ini sering keceplosan. Biasanya laki-laki itu cukup sudah, tapi ini diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian macam yang ketiga di dalam Al-Quran itu tadi ada perintah-perintah, ada larangan, kemudian ada irsadat. Di dalam Al-Quran itu ada irsadat, petunjuk bagi umat manusia. Nah, misalkan yang berkaitan dengan kita kemarin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirsadkan, memberikan petunjuk kepada kita tentang peredaran matahari. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazilahu lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ayat ini tidak perintah, juga tidak larangan, tapi hanya petunjuk. Nah, kemudian manusia yang cerdas digabungkan dengan ayat-ayat lain, misalkan dalam surat Yasin tentang peredaran matahari, la samsu yang bagilah antuk lidal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaqi yasbahun. Akhirnya manusia itu mendapat petunjuk bahwa peredaran matahari dan bulan itu tetap. Kemudian peredaran yang tetap itu kemudian manusia bisa melakukan perhitungan kapan terjadi konjungsi, kapan tenggelam matahari, kapan tenggelam bulan, walaupun tanpa melihat. Lahirlah namanya ilmu yang namanya ilmu hisab. Nah, Muhammadiyah memakai aliran hisab murni. Nah, apa dasarnya? Ya ayat-ayat yang memerintahkan itu tadi, yang menyinggung itu tadi. Waja'ala apa itu? Waladhi ja'ala lakum syamsa diya'a wal qamara wa qaddarahu manazilahu lita'lamu adadas sinina wal hisaba. Akhirnya dengan ilmu hisab itu bisa dipastikan nanti jam sekian ketinggian matahari dari tempat kita di Magetan ini sekian derajat. Nanti ketika mirpas di atas ubun-ubun kita itu nanti jam sekian. Begitu geser sedikit jadilah waktu duhur, maka dibuatlah jadwal waktu insakiyah, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Dan juga bisa diketahui kapan tenggelam matahari, kapan tenggelam bulan pada tiap akhir bulan. Dan bisa diketahui namanya kapan terjadinya istima, yaitu bertemunya bulan dan matahari atau konjungsi di satu garis ekliptikal langit, yang kemudian itu jadi pedoman berakhirnya bulan dan awal bulan. Itu yang dipedomani Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah alirannya kemudian dinamakan aliran wujudul hilal. Begitu sudah terjadi istima dan saat belum maghrib, maka besoknya sudah tanggal 1. Tetapi ada saudara-saudara kita yang termasuk juga pemerintah menghendaki lain.
harus ada kriteria wujudul hilal. Apa sebabnya? Mereka juga benar, ada dasarnya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian kalau sudah bisa melihat hilal. Wa aftiru, dan berbukalah juga kalau sudah dapat kamu lihat hilal. Nah, melihat hilal itu pasti ada ketinggian. Berapa ketinggian? Nah, itu yang berbeda-beda. Dulu pernah dikhususkan 2 derajat, dulu pernah diputuskan 3 derajat, dulu pernah dikhususkan 6 derajat masih bisa dilihat. Memang melakukan ruqyah itu jamaah sekalian sulitnya bukan kepala. Apa sebabnya? Matahari sudah tenggelam, sinar matahari itu masih ada, sedangkan bulan masih begitu tipis di atas ufuk. Mana bisa melihat? Bagi Muhammadiyah yang sudah meyakini bahwa tadi sudah terjadi istimak qoblal ghurub, maka pada waktu maghrib di suatu tempat yang qoblal ghurub istimaknya itu sudah tanggal 1. Nggak usah repot. Itu masalah istihadi yang sama-sama benar. Allah sama-sama menjadikan pahala, menjanjikan pahala. Cuman pahalanya beda. Ada yang 2, ada yang 1. Nah, begitu dalam hal beristihad itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manistahada, barang siapa yang beristihad, berupaya keras untuk mencari kebenaran dengan dalil-dalil yang dicarinya, kemudian dilogikannya menurut akalnya, dan inilah yang benar. Jika itu benar, maka dapat 2 pahala. Barang siapa yang beristihad betul-betul mencari kebenaran, dicarinya dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang tepat, tapi kemudian meleset keliru, dapat pahala juga cuma 1. Nah, kita tidak tahu nanti siapa yang dapat pahala 2 dan 3, 1 itu wallahu a'lam. Oleh karena itu sampai sekarang nampaknya akan terjadi perbedaan penentuan tanggal di dalam bulan Qamariyah, kan begitu. Lah hari raya nanti juga berbeda ini, jangan kaget. Ada yang menentukan tanggal 28, ada yang 29. Nah itu, monggo ngikut yang mana, monggo. Tapi memang itu tadi kita harus paham ada 2 kriteria. Setiap bulan itu ya, matahari itu pasti jalan ya, sama-sama. Sebetulnya peredaran matahari dan bulan itu dari barat ke timur. Tapi sekarang kayaknya nampaknya matahari itu beredar dari timur ke barat. Sebab apa? Bumi kita diputar lebih cepat. Bumi berputar itu hanya sehari 12 jam. Bulan berputar melalui dalam porosnya, mengitari orbitnya itu selama 1 bulan. Matahari melingkari berputar pada lingkaran yang lebih besar, yang lebih tinggi, itu selama 1 tahun. Jadinya apa? Bumi kita lebih cepat, maka kelihatanlah peredaran semu, seakan-akan matahari terbit dari timur menuju ke barat, padahal bumi kita yang diputar. Nah, kalau sudah terjadi istimak setiap 1 bulan atau 29 hari lebih sedikit ketemu dalam 1 garis efektif langit, disitulah kemudian namanya konjungsi yang diyakini oleh Muhammadiyah sebagai pergantian bulan. Nah, tiap 1 tahun 12 kali ketemu, sama dengan jarum jam kita itu. Nah, jarum pendek nanti ketemu di angka 1, lalu ketemu lagi di angka 2, lalu ketemu lagi di angka 3, selama 12 kali dalam 1 tahun. Nah, cuman tadi itu, loh kenapa Pak? Di zaman Nabi kan tidak ada ilmu hisab, tapi Muhammadiyah kok masih menggunakan itu? Itu semboyan Muhammadiyah itu kemajuan. Tapi juga ada dasarnya. Nabi SAW pernah bersabda, jadi Nabi ketika mulai pindah ke Madinah
itu bertemu dengan para sahabat yang suka bertani kurma. Mekah tanahnya tandus, kurang begitu membudaya perkebunan kurma di Mekah itu. Nah, Nabi mencoba memberikan instruksi kepada para petani Madinah. Andaikan, ya jadi gini, petani kurma itu kalau supaya hasilnya bagus, menurut pengalamannya harus dikawinkan. Kurma itu ada bunga jantan dan bunga betina. Nah itu dari yang saya baca. Seperti salak. Salak itu bunganya ada bunga jantan, ada bunga betina. Supaya hasilnya bagus, penyerbuannya maksimal, maka bunga jantannya dipetik, ditaruh di atas bunga betina. Nah, Nabi juga memberi instruksi seperti itu. Nah, karena orang-orang Madinah itu diberi tahu oleh Rasulullah, disangkanya Nabi itu pasti benar dalam urusan duniawi yang seperti ini. Akhirnya para petani Mekah, para petani Madinah itu mengikuti instruksi, akhirnya panennya jeblok, tidak bagus. Lalu kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebagaimana kau instruksikan, setelah saya tidak lagi mengawinkan kurma saya, hasilnya turun. Biasanya dapat 10 ton, sekarang mendapat 6 ton. Lalu Rasulullah sadar bahwa saya salah ini. Lalu menjadikan atau mengucapkan sebuah hadis yang sangat terkenal, in kana min umuri dinikum fa ilayya. Kalau urusan itu urusan agama, maka ikuti saya. Sebab kalau agama itu pasti benar, pasti dari Allah, dari wahyu Allah. In kana min umuri dunyakum, kalau perkara-perkara itu perkara duniamu, maka antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengerti tentang perkara agama. Oleh karena itu Muhammadiyah memahami bahwa kalau memang itu teknis dunia, untuk menentukan tanggal 1 itu adalah istihad, maka kita bisa berpedoman dengan istihad. Nabi itu belum tahu istihad kapan terjadi istihad. Nabi itu belum tahu, karena Nabi tidak diutus untuk ilmu pengetahuan. Karena pada saat itu orang-orang Mekah ini adalah orang awam. Tidak ada yang pintar seperti manusia sekarang. Kita kenal orang-orang awam itu ya tidak pandai menulis, tidak pandai membaca. Didukung sebuah hadis, kunna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu. Kami ini adalah umat ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak pandai menghitung. Ummi itu tidak bisa baca. La naktubu wa la nahsibu. Wasyahru hakada wa hakada. Bulan itu kadang-kadang bisa, bulan Komariah itu satu bulan itu kadang-kadang ada 29, kadang-kadang ada yang 30. Nah, perhitungan Komariah itu beda dengan Samsiah. Kalau Samsiah itu setiap Januari itu pasti 31, Maret 30, Januari, Februari 28, bisa kadang-kadang 29. Kalau 28 itu tahun kehabisan. Nah, kemudian Januari, Februari, Maret 31, April pasti 30. Tidak seperti itu. Kalau Komariah itu tidak Muharram. Setelah Muharram bulan apa? Setelah Muharram Safar. Iya. Terus apa? Tidak hafal. Ada 12 bulan saya sendiri tidak hafal. Nek cara Jawa ingat. Apa itu kosong Sawal, Suro besar, Suro, Safar, Mulut, Badul Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Lecem, Apos, itu tanggalnya itu Jawa. Soalnya diburi wong tuwek biyen ngono di cangkeme si eling. Nek bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab. Usah ya iso.
kurang mengapa. Jadi beda. Kalau Januari tetap, Februari tetap. Kalau Januari tetap. Bulan apa itu bulan sistem apa itu sistem rembulan, sistem komaria tidak bisa ditetapkan bulan ini pasti 30, kalau bulan ini 29 tidak bisa. Lihat di mana terjadi konjungsi. Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, orang Arab itu, Islam itu datang di tengah-tengah orang yang awam. Nabinya dianggapnya sebagai manusia yang serba tahu termasuk masalah duniawi, sehingga semua permasalahannya itu ditanyakan kepada Nabi. Nah, yang tidak didasarkan kepada wahyu yang turun, Nabi menyampaikan secara kebiasaan. Maka hadis yang tadi saya katakan sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi itu adalah penyampaian Rasulullah berdasarkan urf, kebiasaan. Ya nanti puasa kalau kalian sudah bisa melihat hilal. Nanti kita berbuka kalau kalian sudah bisa melihat hilal. Perkara terjadi konjungsi tidak tahu. Contohnya apa? Sebagai dasar ingin saya sampaikan, ibu-ibu jamaah sekalian, terjadi gerhana apa itu bulan. Itu posisinya adalah karena bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Ketika bayang-bayang bumi atau sinar matahari menutup bumi menutup sinar matahari, lalu sebagian dari bulan tidak mendapatkan sinar sehingga menjadi gelap. Itu kemudian terjadi gerhana. Gerhana itu kapan terjadi? Tanggal 15. Pasti. Karena matahari di sana, bulan di sana, bumi di sini, maka bulan yang ada di ufuk timur itu tertutup, dimakan grawong, dimakan buto katanya. Begitu juga kalau terjadi gerhana matahari, kemarin terjadi bulan kemarin itu, itu karena posisi bulan berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Bulan ada di sini. Sinar matahari tidak bisa menerpa bumi tempat kita berpijak, maka di situ gelap, seakan terjadi tidak ada matahari. Kapan itu terjadi? Pasti itu terjadi pada akhir bulan. Kan begitu. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika terjadi gerhana seperti itu, masyarakat menjadi panik waktu itu. Karena apa? Tidak ngerti perhitungan, kaget. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mengajak kaum muslimin untuk bersama-sama menjalankan sholat. Malah ada klenik yang beredar pada saat itu, karena pada saat itu putra Nabi yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Pas terjadi gerhana matahari, masyarakat Arab yang awal itu semuanya bersangka, berklenik, oh ini gerhana matahari karena meninggalnya putra Muhammad yang nanti akan menjadi nabi, ini putra seorang nabi. Heboh masyarakat. Tidak, Nabi menyatakan menetralisir berita yang viral itu, innama khalqum min ayatillah. Sesungguhnya terjadinya gerhana itu ayatun min ayatillah, dari ayat-ayat Allah. Fa idza ra'aitumu, apabila kamu melihat, fasallu wa tasaddaqu wastaghfiru. Kalau kalian sedang melihat gerhana matahari, maka sholatlah, bersedekahlah, dan mintalah ampun kepada Allah. Itu karena awam. Pada saat itu belum mengerti ilmu perhitungan. Saking sederhananya, jamaah sekalian, di dalam tafsir Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi batasan kapan kita
kita boleh makan-makan dan kapan kita harus berhenti makan di waktu kita berpuasa, namanya apa? Imsak. Waktu imsak itu kapan? Al-Quran, hadis, masyarakat belum paham. Allah hanya memberikan begini, kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah silakan sampai jelas kepada kalian garis benang hitam dan benang putih pada waktu fajar. Masyarakat awam repot, apa yang dimaksud? Nah, pemahaman sementara secara harfiah sampai kamu bisa membedakan benang hitam dan benang putih pada waktu fajar. Apa yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu, jamaah sekalian? Para sahabat kalau mau tidur di bulan Ramadan malam itu sudah menyediakan dua benang, warnanya hitam dan warna putih. Lalu benang itu diikat di kakinya supaya tidak hilang, nanti malam tidak bisa cari. Jangan diperkirakan zaman seperti sekarang listrik tinggal petek, tidak ada itu. Ada HP bisa melihat jam, ada jam, tidak ada. Orang kalau tidur lampu dimatikan semua. Kalau mau bangun masih belakang-belakang, orang Jawa masih harus menyalakan obleknya dari zaitun dengan sumbunya yang masih kelip-kelip, kalau kena angin mati. Itu di zaman Rasul. Maka di kakinya itu diikat dua benang warna hitam dan warna putih. Begitu bangun dari tidur jam berapa, nggak bisa tanya, temannya masih tidur juga yang lain. Akhirnya upaya sendiri ngerayai di kakinya benang hitam dan benang putih sudah disiapkan, dibawa keluar. Nah, disentrongkan matahari ke timur gitu. Kalau dia sudah bisa membedakan, oh ini yang benang hitam, ini yang benang putih, tidak makan. Imsak berarti. Ya. Dan tadi itu ayat ini, kulu wasrobu hatta yatabayyana. Makan dan minum sampai kamu bisa membedakan benang hitam dan benang putih. Kalau tidak bisa membedakan, tidak makan. Imsak. Kalau masih gelap, makan. Itu zaman dahulu. Itu ditulis dalam kitab-kitab tafsir. Apakah sekarang kalau kita mau imsak juga begitu? Keluar warna, ya hilang sudah karena sudah ada lampu apa itu penerangan PLN tidak bisa. Maka percayalah dengan hisab, dengan hitungan. Waktu imsak nanti pukul sekian. Sebetulnya itu aplikasi dari ketinggian matahari diaplikasikan dalam jam. Duhur jam sekian. Nah, nanti matahari mirip jam sekian, lewat sedikit itu sudah duhur. Asar juga begitu. Nah, aplikasi dari ketinggian matahari sebagaimana yang sudah ditentukan dalam hadis, lalu dibuat jam. Kalau zaman dulu nggak ada. Depan rumah saya itu ada masjid. Dulu saya masih menangi ya, masih kecil-kecil dulu. Itu pasti di setiap masjid itu ada namanya bencet. Bapak-bapak yang sepuh tahu namanya bencet itu. Bencet itu kata orang Jawa, ada sebuah keramik ya, tegel yang didakari lalu ditulisi bunderan begitu, lalu tengahnya ini ada besi yang berdiri, istiwa. Nah, untuk melihat waktu duhur itu di situ ada bayangan. Tapi kalau mendung dan hujan nggak bisa. Saya itu disuruh nabuh beduk oleh bapak saya. Beduknya tabur beduk orang-orang biar didelok. Tapi delok bencet dulu, dibuka tutupnya. Biasanya ditutupi cekutuk gitu ya. Sampun Pak, sampun anu lewat. Oh ya tabun beduke. Jarno dilupene terus baru ada azan. Sekarang sudah nggak ada, masjid manapun sudah ada. Sini masih ada bencet, udah ada Pak, dulu mana ada, sekarang sudah nggak ada. Percaya dengan hasil hisab. Itu jamaah sekalian. Jadi itu jamaah.
kembali kepada yang pertama, agama Islam itu adalah agama yang di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada irsyad, petunjuk-petunjuk yang harus dipahami oleh manusia, yang harus dilaksanakan oleh manusia. Baik perintah, larangan, dan petunjuk itu mempunyai arah tujuan yang satu, lisa'adatin nasi dunia untuk keselamatan dan kesejahteraan umat manusia, baik kehidupan dunia dan akhirat. Maka agar manusia itu betul-betul sejahtera dunia dan akhirat, dilarang oleh Allah, dicegah oleh Allah untuk memilih selain Islam. Harus memilih hanya Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain dari agama Islam, fala yuqbal minhu, maka kelak tidak diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat besok termasuk orang yang rugi. Maka agar jangan sampai kita rugi, kita tetap istiqomah dalam berislam, kita dalami ilmunya dengan mengkaji semacam ini, kemudian insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Masih ada waktu ini, tinggal sedikit. Yang kedua, Islam yang kita pahami ini ada beberapa prinsip. Saya tidak akan menyampaikan. Ada 4 prinsip. Pertama, adamul kharaj, taklilu takalluf, mura'atu masalihil jami'in nas, at-tadri' fit tasri'. Yang pertama itu adamul kharaj. Artinya di dalam Islam itu tidak ada yang memberatkan. Semua syariat Allah yang tadi ada perintah, ada larangan, semuanya mampu dilaksanakan, dilakukan oleh manusia. Kalau ada perintah yang berat, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti, saya katakan, pasti memberikan faktor sublimasi, faktor pengalian dari yang berat itu menjadi ringan. Saya beri contoh. Ibu-ibu jamaah sekalian, barangkali sudah paham, kita sebagai seorang muslim itu diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan sholat. Allah jelas perintahnya dalam Al-Quran, wa aqimis sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah sholat, dan sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin sebuah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Berat sekali kan, suatu saat kita akan menemui kesulitan. Nah, di saat kesulitan itu apa yang diberikan oleh Allah? Kemudahan. Semula sholat itu harus kita lakukan dengan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, apa boleh sholat dengan duduk? Kalau sholat dengan duduk juga sudah berat karena sakitnya sudah luar biasa, dia hanya bisa berbaring, tidak bisa menggerakkan anggota badan. Apa bisa sholat dengan tidur berbaring? Bisa. Sholat itu mestinya normalnya harus didahului dengan wudu. Miftahus sholati at-tuhur. Pembukaan sholat itu, kunci daripada sholat itu adalah suci, bertoharoh, berwudu. Wudu itu pakai air. Kalau sulit mendapatkan air, baik karena ketiadaan air atau ketidakmampuan kita menjangkau air, kita bisa melakukan tayamum. Tayamum itu di mana, ibu-ibu? Apa kita harus nyuruh orang cari debu di ayat sampai sak nampak kemudian dilaukan mukanya? Tidak. Itu kan menambah kejelekan itu. Cukup di mana kita bersandar, di situ ada permukaan yang kering, maka di situ ada kebolehan untuk dilakukan tayamum. Jadi tidak ada alasan. Sebuah kesulitan
kesulitan, pasti Allah memberikan kemudahan. Itu diceritakan semua di dalam hadis. Kalau kita sedang bepergian karena susah naik kereta, tidak bisa berhenti di setiap musola, di stasiun berhentinya hanya sebentar, kemudian berangkat lagi, ya sholat di dalam kereta itu. Pak, keretanya sedang menghadap ke timur, ya tidak apa-apa. Itu Islam. Jadi begitu mudahnya, tidak bisa kita tinggalkan. Kalau dibawa mobil sendiri tidak ada alasan untuk tidak sholat, karena sepanjang jalan itu setahu saya ada masjid. Mobil sendiri ya beloklah ke masjid sholat, kan begitu. Kalau naik kendaraan umum karena travel, tidak berhenti, sopirnya juga tidak memperhatikan itu, kita sudah ngomong juga nggak bisa. Syukur kalau berani mengatakan, Mas nanti berhentinya tepatkan waktu sholat di mana lah yang pokoknya ada musola, di warung-warung itu semua ada musola, bisa. Kalau tidak memberi kesempatan, ya sudah sholat di dalam mobil itu. Sholat yang memang durasi perjalanan kita memakan waktu untuk 2 sholat, kita lakukan dengan jamaah. Kalau berangkat sholat kita sebelum waktu duhur, ya kita jamak takhir, karena di perjalanan baik duhur ataupun asar tiba sampai waktu asar. Sampai habis waktu asar kok belum bisa sholat, ya sudah mepet waktu itu, kita harus laksanakan sholat. Begitu caranya. Ya, tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat, tapi mampu dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Semua aturan Allah itu semua ada kemudahan. Puasa, malah puasa itu lebih detail lagi, Al-Quran menceritakan wajib puasa di dalam surat Al-Baqarah 183. Allah menjelaskan kalau dalam keadaan bepergian ataupun karena sakit, maka Allah memberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan puasa itu di bulan yang lain. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Boleh kita berbuka di waktu kita sakit itu, karena sudah tidak bisa, kalau tidak makan akan kehabisan energi, membahayakan bagi kesehatannya, berbuka saja, makan untuk nanti kalau sudah sembuh kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Gitu. Kalau memang sakitnya sudah tua, Allah memberi petunjuk lagi, yaitu membayar fidyah. 1 hari memberi makan kepada salah seorang. Begitu. Jadi tidak ada hal yang menyulitkan. Oleh karena Islam itu tidak menyulitkan, maka ada beberapa prinsip di dalam pergaulan Rasulullah dengan para sahabat. Para sahabat itu dilarang menanyakan sesuatu yang kalau ditanyakan akan memberatkan. Ini akhlak seorang mukmin kepada Rasulullah. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan sesuatu kepada Rasulullah yang apabila kamu bertanya menjadikan kamu mendapatkan jawaban yang sulit. Karena ada larangan begini, para sahabat itu tidak ada yang mau bertanya kepada Rasul. Segan, jangan-jangan kita kena ayat yang ini terlalu banyak bertanya kepada Rasul. Sahabat Umar itu selama hidup jarang sekali bertanya. Kalau mau bertanya sesuatu, mau menyuruh putrinya atau menyuruh anaknya atau menyuruh sahabat yang lain menanyakan kepada Rasul, karena dia khawatir dihukumi oleh Allah sebagai melanggar
kalau ada wahyu sedang turun dan Anda bertanya, nanti akan dijawab oleh wahyu, justru akan menyulitkan kehidupan kalian. Seperti nasibnya kaum Bani Israel. Gimana ceritanya Bani Israel dalam Al-Quran? Allah memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran itu sikap Bani Israel yang suka membantah dan bertanya kepada nabinya, yaitu di saat kaum Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi. Asalnya andaikan diikuti saja, sembelihlah sapi, ambil sapi disembelih, selesai. Tapi namanya dasar Bani Israel, dia tidak mau diam. Lalu tanya, wahai Nabi Musa, qalu lana rabbaka yubayyin lana ma'i, dan seterusnya. Ditanya, sapi itu banyak macamnya, sapi yang kayak apa? Maka carilah sapi yang berwarna kuning. Sapi yang kuning itu laki apa, jantan apa, betina? Carilah yang betina. Cari yang betina itu yang dipakai garap sawah apa bukan? Carilah yang kuning, yang betina, yang dipakai, yang tidak dipakai garap sawah. Sudah lebih susah lagi. Dan lain sebagainya. Itulah riwayat Bani Israel yang sehingga syariat yang diberikan kepada mereka lewat pintu nabinya itu menjadi berat. Islam melarang untuk menjadikan berat ajaran agamanya. Oleh karena itu, bapak-bapak jamaah sekalian, banyak Nabi Muhammad SAW menjelaskan dan sengaja memudahkan ajaran agama kita. Dalam hadis diceritakan, ada kesaksian para sahabat, saya melihat Rasulullah kalau dijumpai ada dua pilihan dan sama-sama dibolehkan, maka Rasul senantiasa memilih Aisyah yang lebih mudah baginya. Jadi begitu. Di samping dilarang menanyakan agar tidak menyulitkan, Nabi senantiasa memilih hal yang mudah untuk bisa dikerjakan. Nabi sudah senantiasa juga memberikan pilihan dalam beberapa hadis jamaah sekalian. Misalkan Nabi itu bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Artinya, andaikan tidak menjadikan berat kepada umatku, niscaya akan aku perintahkan, aku wajibkan untuk bersikat gigi di saat ia hendak sholat. Jadi andaikan tidak memberatkan, kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak takut memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwak inda kulli sholati, di saat mereka mengerjakan sholat. Tapi bersikat gigi, ada sebagian saudara-saudara kita yang yang letterlek dalam memahami itu, biasanya sebelum sholat itu di sakunya ini ada kayu siwak, kayu arok yang dia dapat dari muka. Jadi sebelum sholat, sebelum usolli itu gosok gigi, masukkan kantong lagi usolli fardhu dhuhri dan seterusnya. Nah itu sunnah. Laula an asyqa, Anda kan tidak memberatkan. Karena takut memberatkan, tetap disunahkan, tetapi tidak sampai kepada derajat wajib. Diperintahkan, ada tetapi dilakukan oleh beberapa sahabat. Ada lagi yang contoh untuk memudahkan, hadis Nabi. Rasul SAW pernah bersabda, di saat waktu Isya itu sudah begitu larut, para sahabat yang lain itu sampai menunggu Nabi keluar dari biliknya, dari kamarnya untuk jamaah, untuk mengimami jamaah sholat Isya. Karena sudah lama sahabat-sahabat ngantuk, ada yang nakalan, pintu Nabi itu dilempar kerikil, plodak, supaya Nabi segera keluar. Nabi kemudian tidak beberapa lama keluar dan tersenyum melihat sahabat-sahabat yang pada bangun dari pembaringannya di masjid Rasulullah. Nabi kemudian bersabda, saya tahu tentang kalian.
kalian juga menunggu saya lama. Lalu Rasulullah mengatakan, laula an asyukko alaikum la amartukum bi ta'khiri sholatil isya'i innaha lawaqtaha. Andaikan saya tidak takut membaratkan kalian, saya perintahkan kalian untuk mengakhirkan sholat isya, karena di akhir waktu itu adalah waktunya sholat isya. Jadi kalau waktu 1 jam 1/4 menit dari waktu duhur itu belum afdal. Yang paling afdal sholat isya itu adalah yang mendekati 1/3 malam. Kalau sudah masuk 2/3 malam sudah waktunya sholat malam. Nah, itu. Karena hal menghindari pemberatan, maka Rasulullah ya kita lakukan sholat isya begitu cepat setelah selesai sholat maghrib. Nah, sudah kelewat. Saya mohon maaf. Saya itu sering melantur kalau bicara. Jadi saya baru menerangkan satu, yaitu Islam itu mempunyai prinsip adamul haraj, tidak memberatkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermakna bagi kita yang taklilu takalluf mura'atu masolih jami'nas tadrib tasrih, artinya takalluf sedikit beban, kemudian mura'atu masolih nas, menjaga kemaslahatan umat manusia, dan tadriju tasrih, berangsur-angsur dalam penetapan hukum kita bicarakan di lain waktu, insya Allah. Mudah-mudahan kita sekalian dianugerahi oleh Allah kesehatan, dianugerahi keimanan yang kuat dan membaca, karena Allah memerintahkan kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati, jangan tinggalkan dunia kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan bermakna. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.